Tengah ini adalah hasil dari instabilitas politik yang terus berlanjut sejak masa, ya kalau mau singkat, habis Perang Dunia Kedua. Kalau lebih jauh lagi ya sejak masa Islam klasik ya. Jadi memang ini sejarah yang tadi saya kira sejarah yang pahit yang kita hadapi. Dan itu kalau kita bandingkan dengan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, itu ceritanya lain. Islam Indonesia itu Islam yang damai, ya kan, toleran, atau dalam bahasa Pak Hasyim Muzadi atau Pak Imam Masjid Besar Istiqlal, itu adalah Islam yang wasatiyah, yang jalan tengah. Sektarianisme ada, tapi di Indonesia tidak ada orang bunuh-bunuhan hanya karena beda paham aliran ya. Kalau ada orang yang kemudian mengipas-kipas hal seperti itu juga nggak mempan. Sebab sungguhnya gerakan radikal di Indonesia juga nggak baru. Dan Indonesia itu bukanlah tanah yang subur untuk gerakan-gerakan radikal. Nature atau watak orang Indonesia itu beda dengan di sana, di Timur Tengah, di negara Arab. Kalau kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kalau kaki kita agak renggang sedikit, itu langsung diinjak. Kalau kebetulan di sebelah kita itu adalah orang Arab. Maaf saja, ini Pak Kiai senyum-senyum, dia mau begitu. Kenapa sih nggak bisa menasihati dengan baik? Gitu. Saya pernah diusir dari sebuah masjid di Hayul Ashir, Pak, di Kairo. Hanya karena saya dianggap memakai pakaian perempuan. Saya lihat baju saya itu batik, berbunga-bunga. Oh, ini yang dianggap pakaian perempuan. Terus pakai kain sarung, gitu kan. Saya disuruh pulang lagi, gitu. Nggak sah sholatnya, gitu. Saya bilang sama dia sambil bercanda, kalau gitu Anda juga nggak sah sholatnya. Karena apa yang Anda pakai ini di kampungnya Bang Karni Ilyas itu namanya baju kurung, ya. Yang gamis itu baju kurung. Kalau di Padang Panjang itu di Niah Putri Padang Panjang. Perempuan juga ya pakai. Perempuan juga. Baru saya diizinkan masuk masjid tuh, baru boleh sholat. Jadi memang saya kira umat Islam ini saya kira harus belajar lebih toleran pada perbedaan, tidak cepat-cepat menggunakan kekerasan, apalagi menggunakan doktrin-doktrin, konsep-konsep yang sungguhnya orang Islam sendiri banyak nggak paham, terutama anak-anak muda yang semangatnya mungkin masih bernyala-nyala begitu ya. Ketika disebut jihad, misalnya disebut khilafah, misalnya mereka nggak paham bahwa khilafah itu sendiri juga macam-macam artinya. Khilafahnya Hizbut Tahrir tadi udah jelaskan, beda dengan khilafahnya Al-Baghdadi, beda dengan khilafahnya Al-Maududi, beda dengan Abdurrahman Al-Kawakibi, dengan Jamaluddin Al-Afghani, beda-beda. Dan di Indonesia memang ide khilafah itu nggak populer. Terus terang aja, ketika tahun 1924 Muhammadiyah beserta tokoh-tokoh belum ada NU waktu itu, masih dari pesantren, bikin komite khilafat. Karena apa yang disebut khilafat di Turki Utsmani dibubarkan, Haji Agus Salim bilang, ngapain itu? Khilafat-khilafat itu nggak ada relevansinya dengan Indonesia, nggak ada. Apa mau seperti Turki Utsmani yang despotik, itu kira-kira dibilang oleh Haji Agus Salim seperti itu. Jadi nggak ada relevansinya. Jadi romantisasi, idealisasi konsep khilafah maupun juga konsep jihad, itulah yang kemudian menjadi faktor munculnya ideologi itu, ideologi seperti itu. Saya kira Indonesia berbeda ya. Sekarang ini juga berbeda. Jadi saya kira pemerintah Indonesia nggak berani bersikap hostile, bermusuhan terhadap umat Islam, apalagi kriminalisasi. Bandingkan dengan cerita misalnya Habib Bourguiba ketika menjadi penguasa di Tunisia, Bang Karni. Satu hari bulan puasa dia muncul di TV. Minum-minum, dia bilang berhentilah berpuasa karena berpuasa itu membuat kita tidak produktif. Itu di TV. Bayangkan itu di Indonesia siapa yang berani? Saya kira nggak ada, tidak ada. Jadi inilah yang saya kira perlu kita cermati supaya kita bisa melihat masalahnya secara fair. Saya kira sekali lagi kita beruntung Indonesia ini karena kita punya ormas-ormas besar. Ini ada Pak Hasyim Muzadi. Tapi bukan karena Pak Hasyim ada di sini. Saya di mana-mana juga bilang Indonesia itu punya ormas wasatiyah yang besar. Ya, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Mathalul Anwar, Nahdlatul Watan dan seterusnya ini cuma kurang difungsionalisasikan gitu. Kemarin kita bicarakan di konferensi,
Tidak dikasih dana. Saya mengusulkan dikasih grant gitu. Jangan dikasih cuma dananya 50 juta, 75 juta. Sama dengan parpol, kata Pak Hasim, 1 triliun. Nah itu baru bisa itu. Ke pesantren, ke madrasah, ke majelis taklim, itu baru bisa. Nah jadi saya kuncinya itu. Menurut saya ISIS ini perlu diwaspadai, perlu dicermati. Memang juga tidak perlu berlebih-lebihan. Karena apa? Karena sekali lagi dengan Islam Indonesia itu memang wataknya watak wasatiyah, nggak tertarik orang. Saya pernah bilang sama ulama-ulama Saudi pada tahun baru kemarin, karena tahun baru kemarin Pak, itu headline-nya mengatakan siapa yang merayakan Maulid Nabi itu pelaku bid'ah dolalah, dan bid'ah dolalah itu adalah masuk neraka. Nah, saya bilang di Indonesia sekarang lagi libur merayakan Maulid Nabi. Apakah orang Indonesia semuanya masuk neraka gara-gara Maulid Nabi? Kan nggak masuk akal. Nah saya kira karena itulah maka Wahabiyah tidak bisa populer, radikalisme nggak bisa populer. Karena apa? Orang Indonesia itu tidak bisa hidup tanpa batu nisan, Bang Karni. Karena dengan batu nisan dia pergi ziarah. Nah di Saudi kan nggak ada batu nisan, ya kan? Orang Islam nggak bisa hidup seperti khususnya warga Nahdien kalau nggak ada tahlilan. Kalau ada yang meninggal tahlilan dia. Sementara Wahabi nggak membolehkan tahlilan. Kalau ada yang pergi naik haji, dia walimatus safar. Itulah bunga-bunganya Islam Indonesia. Yang membuat Islam Indonesia itu menjadi lebih wasatiyah. Karena apa? Karena yang terjadi di dalam tahlilan itu adalah terwujudnya kohesi sosial. Melalui berbagi, saling mendoakan, bawa pergi amplop, berkatan untuk orang yang di rumah. Inilah yang membuat Islam Indonesia itu berbunga-bunga. Itu bunga-bunga yang disebut oleh Wahabiyah atau Salafi sebagai yang bid'ah dolalah itu. Yang jadi menurut saya kita perlu menghadapi secara bersama-sama. Ini ada Pak Ansat, ada kawan-kawan dari kepolisian, perlu pendekatan keamanan perlu, tapi juga pada yang sama ya Masjid Istiqlal perlu aktif, dan kemudian juga NU Muhammadiyah juga harus aktif. Nggak ada cara yang lain. Tahlilan itu sekarang bukan hanya NU, Muhammadiyah juga tahlilan. Muhammadiyah kita lihat sejenak.